apa ya yang sebenarnya bisa kita dapatkan atau keuntungan apa dengan adanya perubahan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, di mana dalam beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini banyak sekali sosialisasi tentang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Untuk mau tahu lebih jelasnya, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dengan formasi birokrasi atau yang kita sebut dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang akan mengubah tugas ASN secara fundamental. Dalam hal ini adalah terkait dengan dosen sebagai ASN, dan kini dosen secara fungsional itu bisa melaksanakan tugas ataupun tugas organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, Bapak Ibu tentunya pernah atau sudah mengikuti berbagai macam sosialisasi terkait dengan penerbitan peraturan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini, khususnya terkait dengan jabatan fungsional dosen maupun dengan kewajiban pada BKD. Ya, nah mungkin Bapak Ibu akan bertanya bahwa apa sebenarnya keuntungan atau manfaat apa yang akan kita dapatkan kalau kita menjalankan peraturan Permenpan RB nomor 1 2023 ini, ya. Karena ini juga termasuk lebih singkat, ya, karena kalau nggak salah kita itu hanya cuma diberikan waktu sampai 30 Juni 2023, dan itu bukan merupakan sesuatu hal yang cepat gitu, ya, atau bukan sesuatu hal yang lambat gitu, karena itu kita tahu sendiri ya bahwa banyak dosen-dosen yang dalam tanda kutip sudah senior, kemudian dalam tanda kutip juga misalnya sudah mungkin 5-10 tahun ataupun mungkin lebih dari 10 tahun terakhir kali mereka mengajukan yang namanya jabatan fungsional. Nah, ketika diminta untuk pada tanggal 30 itu pun yang akan sudah terekap di pusat, ya. Jadi masing-masing daerah itu sudah melakukan, termasuk di kampus saya, di mana juga kita benar-benar di-push terkait dengan hal tersebut. Tetapi terlebih dari semua itu sebenarnya ada manfaat yang kita dapatkan dengan adanya penerbitan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Di mana salah satunya itu adalah dosen tidak lagi menjalankan tugas sebagai individu, ya, namun secara bagian dari tujuan institusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pengukuran kinerja dosen yang akan dievaluasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi kalau mungkin di beberapa kampus itu masih mengalami proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional yang masih secara manual. Nah, dengan adanya ini itu kita akan lebih dipermudahkan. Jadi meskipun kita ya tidak mengajukan jabatan fungsional, tetapi semua kegiatan tridharma kita itu akan terekap dan itu akan terhitung secara otomatis di sister, ya. Bahkan ada di beberapa, terutama di LL Dikti L6, LL Dikti 2 itu mereka bahkan sudah sampai ke sisternya gitu, dan itu sesuatu hal yang positif gitu. Dan yang paling menarik itu adalah yang namanya dupak. Jadi babai dupak. Kenapa saya katakan babai dupak? Karena kita tidak lagi perlu harus menghitung angka per angka yang kita hasilkan dari bidang 1 sampai ke bidang 4 itu. Dan itu cukup merepotkan hanya untuk menghitung dupak, ya. Belum lagi kalau itu sudah kembali ke pusat. Kenapa demikian? Karena itu menyita banyak waktu untuk menghitung itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah enaknya
bagusnya dengan adanya Permenpan itu, bidang 2 kita itu bisa dihitung secara full. Jadi tidak ada lagi sistem penghitungan yang dilakukan misalnya di Departemen SDM setelah kita sudah melakukan perhitungan misalnya di tim PAK-nya jurusan, kemudian tim PAK-nya fakultas, kemudian sampai ke tim PAK-nya universitas. Jadi tidak lagi sampai ke semacam itu. Nah, ini akan mempermudahkan kita. Jadi karya-karya kita yang kita hasilkan di bidang 2 itu bisa kita hitung secara full berdasarkan sistem kepercayaan yang sudah dilakukan oleh tim PAK prodi jurusan ataupun tim PAK fakultas. Kemudian kita bisa mengirimnya ke pusat gitu ya, baik itu ke LLDikti ataupun kemanapun gitu, yang sesuai dengan tujuan dari PAK Bapak Ibu. Nah itu yang itu saja itu sudah merupakan sesuatu hal yang wow gitu, karena bidang 2 itu kan di dalam PAK itu salah satu yang paling krusial ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan poin per poin itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi, kalau untuk bidang 1, 3, 4 itu kan itu seperti ya kalau kita mengajar ya sudah pasti ada gitu ya. Kemudian kita melakukan pengabdian sudah pasti ada. Apalagi kita untuk meningkatkan kemampuan kita di luar dari kampus yang akan kemudian masuk di bidang 4 itu juga sudah ada. Tetapi kalau untuk bidang 2 itu melalui proses yang panjang, mulai kita meneliti, kemudian menulis, kemudian kita mensubmit ke jurnal, dan itu akan direview, belum lagi itu akan ditolak. Kalau diterima ya kita harus melakukan revisi. Kemudian ketika kita mengajukan ke PAK, itu malah nilainya bisa dikurangi, wah mati-matian gitu. Jadi saya pernah mengalami bahkan yang jurnal internasional saya, itu yang bereputasi dinilai setara bahkan lebih kecil dibandingkan dengan jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3 gitu. Nah itu juga konyol banget itu. Jadi dengan adanya ini, harapan kita ya tentunya bukan saya saja, jadi dengan adanya ini terutama saya mengapresiasi terkait dengan jumlah perhitungan yang ada di bidang 2 gitu. Jadi kita tinggal mengalihkan berdasarkan dari jumlah anggota di dalam penulisnya, kita dapatnya sekian, ya udah sekian gitu. Udah bulat begitu. Jadi kita tidak perlu harus lagi capek-capek oh ini harus dikurangi 80% lagi karena akan mengalami pengurangan gitu. Enggak semacam itu lagi. Itu yang saya dapatkan dari sosialisasi, terutama sosialisasi yang saya dapatkan di Kopertis, wilayah tempat saya mengajar. Begitupun juga ketika saya mengikuti YouTube yang lain, di Kopertis yang lain, ataupun ketika sosialisasi yang lain. Nah, pelaksanaan tugas ya, dalam hal ini Direktur Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi itu mengungkapkan, dari akibat keluarnya Permenpan akan terjadi transformasi di tingkat perguruan tinggi hingga pada kinerja dosen. Nah, cuma transformasi ini juga berdampak ini tadi ya, berdampak cukup kita di pressing gitu ya, karena per tanggal 30 Juni 2023 ini terkait dengan kewajiban khusus dosen dan jabatan fungsional. Jadi saya memahami betul ya, karena ini rame di grup, rame di YouTube, rame juga di kampus gitu. Jadi ketika dosen-dosen yang bersangkutan dalam tanda kutip mereka sudah senior dan sudah lama dan bahkan tinggal menunggu 1-2 tahun akan pensiun, mereka masih harus di-push untuk mengisi hal tersebut gitu. Dan itu apalagi kalau mungkin di Kopertis wilayah saya itu mungkin sosialisasinya sudah agak telat gitu dibandingkan dengan yang lain. Tetapi terlepas dari semua keraguan, kemudian apa yang selama ini disosialisasikan, saya sangat setuju sekali, terutama untuk pengajuan kepangkatan atau kenaikan jabatan fungsional berikutnya, itu saya rasa jauh akan lebih dipermudah, mungkin ya, semacam itu. Bukan mungkin, memang akan dipermudah. Cuma satu yang masih agak sedikit janggal ya, ketika saya berkomunikasi dengan para reviewer PAK yang saya tahu, yang saya kenal,
Saya tidak tahu ada kaitannya dengan Permenpan RB ini, terutama di bidang 2 itu. Kenapa ketika kita akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional, itu harus selalu kita melampirkan bukti scan plagiasi. Bahkan informasi yang saya dapatkan juga kita harus melampirkan screenshot ketika kita mensubmit paper kita ke sebuah jurnal. Itu kalau memang benar-benar betul adanya informasi tersebut, itu merupakan sesuatu hal yang konyol. Kenapa demikian? Berarti unsur ketidakpercayaan terhadap yang bersangkutan itu tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Karena yang namanya kita mensubmit sebuah paper, itu kan sudah melalui proses panjang dengan harus kita men-scan dulu plagiasinya. Kenapa ketika kita sudah publish dan bahkan akan dilaporkan di forward ya ke PAK kita, kenapa kita harus tetap melampirkan yang namanya scan plagiasi dan bahkan bukti screenshot ketika kita mensubmit paper kita? Nah, itu pertanyaan saya yang belum sempat terjawab. Mudah-mudahan kalau ada Bapak Ibu yang paham tentang ini, ya mungkin bisa menjawab melalui kolom komentar. Ya, harapan saya tidak seperti itu. Tidak ada lagi seperti itu, karena posisinya, logikanya ketika paper itu sudah publish, ketika paper itu sudah terpublish di sebuah ini, itu prosesnya sudah melalui proses panjang, dan semestinya tidak perlu lagi kita harus melampirkan scan plagiasi ataupun bentuk submitnya. Ya tinggal ngecek aja di URL yang kita sampaikan di situ. Oke? Itu yang saya dapatkan informasinya. Jadi kurang lebih ada 3 hal penting yang kita dapatkan di situ ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Support terus kemajuan pendidikan Indonesia, kita dukung. Jangan juga lupa untuk kesejahteraan dosen dan gurunya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.